Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian keterjihan rutin pasca Ramadan. Ya, karena ini masih suasana Ramadan, Syawal, saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh. Biasanya kalau sahabat salah sholat terdahulu itu saling mendoakan sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan setelah Ramadan selalu menyatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, sangat berhati-hati dengan Ramadan. Ya, supaya bisa bertahan nilai Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya. Salah satu yang kita pertahankan ini, ya, itu adalah suasana keilmuan atau ke lingkungan bi'ah ilmiah, atau istilahnya ini adalah ya, keinginan untuk terus mau belajar, ya, dalam majelis-majelis di mana saja kita berada. Pada kesempatan ini, seperti ya, kita lanjutkan, namanya kajian rutin, berarti kajian yang berkelanjutan. Jadi kalau namanya kajian berkelanjutan ini berarti harus sabar-sabar karena silabusnya berlanjut. Dan biasanya kelanjutannya tidak ada habis-habisnya. Itu karena kajian agama itu berkesinambungan. Ya, mungkin di situ agak sedikit jenuh, disitulah ilmu sebenarnya. Karena proses-proses perjalanan ini ada yang mulus dan ada yang tidak mulus, ada yang kerikil-kerikilnya. Nah, sama dengan bahasan-bahasan agama yang menuntut kita untuk istiqomah. Istiqomah di dalam ilmu, di dalam mengkaji agama Allah. Ingat saya, kalau mungkin ini diingatkan karena materinya ini saya tidak tahu kajian mana ini sampai di mana, sehingga kajian di Nasyiah itu masih di tuntunan salat, ya. Tuntunan salat yang kita ambil dari tuntunan salat terbaru. Nah, terbaru tuntunan salat. Ada yang bisa ingatkan materi terakhir? Di nomor berapa? Surah Al-Fatihah sudah kita bahas, ya? Membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin. Iya, Ustaz. Udah nih, Ustaz. Dan nanti masuk membaca surah-surah. Nah, mungkin kita masuk di sini. Iya. Iya, Ustaz. Baik. Surah itu Iya. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nah, berarti poin yang ke-9. Jadi salah satu tuntunan putusan tadi yang terakhir ini itu berada, ya, di poin 9. Ya, ini yang saya sampaikan yang lalu, kalau tuntunan salat itu harus per poin-poin, per poin. Karena situ yang diminta untuk dipahami adalah kedalamannya, tuntunannya. Jadi tuntunan salat yang ke-9 itu adalah membaca surah atau ayat Al-Quran. Membaca surah atau ayat Al-Quran. Kapan dibaca surah itu atau ayat? Ya, itu setelah membaca Al-Fatihah. Ya, dibaca dulu Al-Fatihahnya seperti poin yang ke-8. Kan itu wajib dibaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Untuk surah atau ayat ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau tidak dibaca itu tidak batal. Maka bagaimana tuntunannya ini? Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah. Jadi kalau surah ini berarti awal surah sampai dengan ayat akhir.
ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Misalnya di surah terpendek Al-Kautsar itu sampai dengan inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Satu surah full. Dan dianjurkan sebenarnya dalam membaca ini itu komplit biasanya. Disempurnakan surahnya. Jadi sunnah dalam membaca surah-surah itu adalah surah yang sempurna. Ya, kalau kita baca dari awal ayat, awal surah sampai dengan akhir surah. Ya. Jadi kalau An-Naba bagusnya di ayat 1 sampai dengan ayat terakhir. Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 30. Nah, itu yang idealnya. Nah, sehingga kalau mau ideal, berarti surah-surah pendek sebenarnya. Al-Kautsar, ini terlalu pendek lagi. At-Takatsur, bisa. Kemudian bisa juga Al-Qari'ah, yang penting komplit. Jadi sempurna bacaannya dari awal surah sampai dengan akhir surah. Watin, juga dari watin wa zaitun sampai dengan ayat terakhir. Ini bagus kalau dibaca sempurna surahnya. Berarti kalau baca surah Al-Baqarah, dibaca itu ayat 1 sampai dengan terakhir. Ini terlalu panjang. Di sini dipilih-pilih saja. Itulah yang kedua, atau ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran. Berarti kalau ayat ya, berarti satu ayat bisa. Ayat. Para sahabat telah berijma, sepakat. Jadi kalau para sahabat yang mengatakan orang, tapi ditambah lagi banyak orang, ini berarti kuat. Ya. Bahwa setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama di semua salat. Jadi 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama ini mereka adalah pada waktu salat fardu. Ya, salat fardu. Karena kalau salat sunnah, seperti salat rawatib, tidak terlalu dianjurkan. Tapi yang sangat dianjurkan ini adalah salat fardu. Baik terdiri dari 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau terdiri dari 2 rakaat seperti subuh, berarti semuanya dibaca surah-surah, ayat-ayat atau surah. Kalau salatnya terdiri dari 4 rakaat, maka yang dibaca hanya 2 rakaat pertama saja. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya mana ini? An Abdullah bin Abi Qatadah an Nabihi, dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, beliau menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayain. Jadi Nabi biasa kalau salat itu membaca di 2 rakaat pertama min salati zuhur, di waktu salat zuhur ini, bi Fatihatil Kitabi. Dengan membaca surah Al-Fatihah. Wa surataini, dan membaca 2 surah. Jadi setiap Al-Fatihah setelah baca dilanjutkan dengan 2 surah. Ini berarti dibaca sempurna suratnya. Yutawwilu fil ula wa yukassiru fil tsaniyah. Jadi kalau bacaan surah di rakaat pertama itu dipanjangkan, agak lebih panjang dibanding di rakaat yang kedua. Ini sunnahnya. Kalau membaca pengumpu, maka di rakaat pertama surahnya lebih panjang dibanding dengan surah yang di rakaat yang kedua. Ini di waktu zuhur. Wa yusmi'ul ayat ahyanan. Dan biasa Nabi itu kalau waktu zuhur terkadang memperdengarkan, melirihkan. Jadi baca diri tapi kedengaran. Wa yusmi'ul ayata. Jadi misalnya watini wa zaitun. Baca waturi sinin wa hadal bal. Sedikit kedengaran. Jadi memperdengarkan terkadang bacaan itu di waktu zuhur, waktu asar. Wa kana yaqra fil asri
Dan bagaimana caranya Nabi baca pengumpul di waktu asar? Bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Nah, sama membaca Al-Fatihah lalu dilanjut dengan dua surah. Wa kana yutawwilu fil ula, ya. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subh. Dan beliau biasanya memperpanjang itu di yang pertama. Yang pertama. Kalau di waktu subuh, bacaannya diperpanjang. Yutawwilu fi rak'atil ula min salati subh wa yuqassiru fi tsaniyah. Nah, ini dalilnya bahwa ada surah yang dibaca. Tapi sifat bacaan surah-surah setelah Al-Fatihah itu yang pertama yang boleh dibaca surah atau ayat. Itu yang pertama. Kemudian kedua, bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Yang ketiga, tidak mengapa memperdengarkan bacaan itu. Bacaan jadi memperdengarkan sedikit, tapi tidak dijaharkan seperti salat maghrib atau salat isya. Jadi sesekali memperdengarkan. Ya, tapi ini sedikit beberapa ayat saja mungkin memperdengarkan. Padahal ini di waktu salat zuhur dan asar. Kalau subuh jelas diperdengarkan semuanya. Diperdengarkan. Ini bagi ya tentu imam. Nah, kalau ibu-ibu ya berarti ya salat zuhur, asar maka dibaca liris saja, tidak memperdengarkan. Ya. Baik, dari hadis ini ya dapat diambil suatu pelajaran bahwa ini di keterangannya bacaan ayat atau surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, ini poinnya ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa diperpanjang yang pertama dan daripada yang kedua? Apa hikmahnya? Nah, jadi salah satu hikmah kenapa diperpanjang surah di rakaat pertama dibanding rakaat kedua, hikmahnya adalah makmum masih energi. Jadi biasanya kalau rakaat pertama ya masih kuat karena baru pertama berdiri, sehingga bisa panjang-panjang. Beda kalau sudah dua, mengambil, sudah capek lututnya ini. Sudah mulai kalau orang tua kasihan, sudah bergetar-getar. Rata-rata kalau di masjid jamaahnya orang-orang tua, umur 60, 70 tahun, 55. Ya rata-rata di Masjid Makassar ini apalagi kalau di waktu subuh itu agak sedikit yang kita temukan itu dari kalangan anak muda, rata-rata orang tua. Sehingga wajarlah kalau di rakaat pertama itu panjang, rakaat kedua harus lebih ringkas. Ya, karena masih kuat berdiri untuk rakaat pertama. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bagi yang terlambat bisa mendapatkan rakaat imam. Jadi kalau panjang-panjang, bagi yang terlambat datang masih bisa berjalan dan bisa mendapati di rakaat pertama. Baik, itu poin yang lain. Poin yang lain dari hadis di atas yang kita sebutkan, dari kata-kata kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat, itu menunjukkan bahwa bacaan tersebut termasuk sir. Namun terkadang terdengar dengan desirannya. Jadi makanya ini dalil bahwa salat duhur itu disirkan. Salat asar itu dilirihkan bacaannya. Namun terkadang terdengarkan juga desirannya, tapi bukan untuk menjaharkan. Tapi desiran-desirannya itu terdengar. Ini artinya beliau membaca dengan sir, dengan menggerakkan lidahnya, sehingga terkadang terdengar oleh makmumnya. Artinya beliau tidak sekedar membaca di dalam hati. Nah, itu maksudnya kenapa Nabi terdengarkan itu dalil bahwa Nabi ketika baca ayat Al-Fatihah maupun surah-surah tidak dibaca di dalam hati.
tetapi menggerakkan lidahnya saat membaca ayat Al-Quran. Nah, ini menjadi penekanannya di sini. Jadi pada saat kita baca Al-Fatihah, baca surat-surat, tidak dibaca di dalam hati. Ya, tetapi membacanya dengan cara menggerakkan lisan kita, menggerakkan lidah, hingga terdengar desirannya pada yang lain. Baik, kemudian bacaan sir pada salat zuhur asar, ya, itu pada waktu zuhur asar dilirihkan. Sedangkan untuk maghrib, isya, subuh, salat Jumat, idain, salat kusuf, salat tarawih, istisqa. Ini adalah salat-salat yang dibesarkan bacaannya. Jadi kalau salat maghrib, 2 rakaat pertama dijaharkan. Salat isya, 2 rakaat pertama dijaharkan. Salat subuh, 2 rakaat memang dijaharkan. Salat Jumat juga dijaharkan. Salat Idul Fitri, baru-baru saja kita laksanakan, dijaharkan bacaan Al-Qur'annya. Salat kusuf, salat gerhana. Jadi kalau terjadi gerhana, terdiri dari 2 rakaat, tapi terdiri dari 4 rukuk, 2 rakaat, bacaannya diperdengarkan dan dijaharkan. Salat tarawih juga demikian. Kalau kita salat tarawih di masjid, maka bacaannya dijaharkan. Sama istisqa, salat minta hujan. Nah, ini salat khusus 2 rakaat untuk memohon kepada Allah, ya, agar diturunkan air hujan dari langit. Baik, kemudian lain, disunahkan bagi imam membaca surah secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah. Ini yang utama, menyempurnakan bacaan surah, baik di rakaat pertama maupun rakaat yang kedua. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau mungkin banyak kita hafal-hafal, misalnya surah-surah pendek, yang utama, diutamakan itu surah-surah pendek saja. Ya. Apalagi hafalan kita, ya, hafalannya terbatas, dapat ini, tidak ada jalan kecuali 7 surah-surah. Nah, ini kesempatan untuk menyempurnakan bacaan surah dalam sholat secara sempurna, baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Namun juga demikian, dibolehkan membaca surah-surah panjang. Nah, kalau surah panjang bagaimana cara membacanya? Ya, kalau surah panjang, maka dengan cara ambil di awal surah, boleh. Jadi kalau surah Al-Baqarah dimulai dari Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin, sampai beberapa ayat. Jadi bisa diambil di awal surah. Boleh juga di pertengahan. Nah, pertengahannya diambil, ya, seperti dalam beberapa ayat. Qul nahbitu minha jami'a atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini diambil pertengahannya, berurut. Ya. Atau juga boleh diambil di akhir surah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, di akhir surah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, sampai terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, sampai. Jadi bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa juga di akhir surah. Apa dasarnya? Kenapa boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir, boleh juga satu surah? Dalilnya adalah faqra ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah apa yang mudah bagi kamu. Apa yang mudah. Ya. Ada lagi yang lain, di rakaat pertama itu membaca surah yang lebih awal urutannya. Nah, ini poinnya lagi. Jadi misalnya kalau kita baca surah Al-Baqarah, maka dilanjut surah Al-Imran.
Jadi jangan dibaca Al-Imran dulu baru Al-Baqarah. Sama kalau surah pendek, dibaca dulu Qul huwallahu ahad, baru Qul a'udzu birabbin nas. Jangan dibalik. Baca Qul a'udzu birabbin nas di rakaat pertama, lalu dilanjut rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak disukai. Yang afdal itu membaca di awal berdasarkan urutan dalam mushaf. Ya, karena biasa Nabi itu membaca surah-surah tertentu pada salat tertentu. Misalnya salat Jumat atau Id. Rakaat pertama biasa Nabi membaca surah Al-A'la. Yang kedua Al-Ghasyiyah. Ya. Namun ada pula riwayat yang bukan bahwa Rasul pernah membaca surah selain itu. Surah Qaf, surah Al-Qamar. Ya. Ini yang utama berdasarkan awal urutan. Nah, demikian pula dengan bacaan surah pada salat 5 waktu, Rasulullah itu biasa membaca surah tertentu namun bukan sebagai bentuk keharusan. Ini adalah pilihan. Jadi jika dicontoh, maka bagus. Tapi kalau ditinggal, itu tidak dosa. Tidak dosa. Misalnya di salat Jumat, biasa dibaca Sabbisma rabbikal a'la. Yang kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Tapi kalau misalnya bukan ini yang kita baca, ya tidak berdosa. Karena pada prinsipnya membaca ayat-ayat yang mudah bagi kita. Ya, bahkan di surah yang lain itu, seperti di surah yang lain, biasa Nabi membaca surah Qaf di waktu salat Id, dan surah At-Takwir. Ya, waktu maghrib biasa membaca surah At-Tur. Ya, baik. Ini poin yang ke-9, bahwa di antara tuntunan salat kita dianjurkan membaca surah-surah. Nah, dari sinilah kita diminta agar kita ini menambah hafalan. Ya, jangan sampai dalam tiap hari trikul saja yang dibaca. Ya, Qul huwallahu ahad, itu saja berulang-ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Besok itu lagi dibaca, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, maka mungkin ini perlu program ya, agar hafalan kita ini bertambah. Jadi melalui pengajian ini ada ya kita diminta supaya ada penambahan hafalan. Dimulailah dari surah-surah pendek saja. Nah, misalnya di juz 30. Ya, kenapa kita menulis 30? Karena pendek sehingga akan memudahkan bagi kita untuk membaca surah di dalam salat secara sempurna. Nah, ada yang berkata, oh ini saya sudah umur tua, ini sulit menghafal. Nah, tidak. Ya, tetap kita berusaha. Ada yang menyatakan saya ini bukan jurusan agama. Ya, tidak perlu banyak-banyak hafalan. Saya jurusan fisika, saya ini guru matematika, saya ini mengajarkan bahasa Indonesia. Ada lagi menyatakan, oh saya ini kan perempuan ya. Nah, tidak jadi imam. Tidak perlu banyak hafalan. Nah, iya kalau kita salat berjamaah dengan imam. Tapi kalau kita salat sendiri, diharapkan ini juga membaca surah-surah yang agak berbeda-beda dengan yang lainnya. Jadi jangan sampai tiap hari ada Ikhlas, atau tiap hari surah Al-Qari'ah, atau surah Iza zulzilatil ardh. Kali-kali ditambah Sabbisma rabbikal a'la. Ditambah juga hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, ini implementasi ya untuk mengamalkan di poin 9 ini. Ya, ini bagusnya kalau ada program penambahan hafalan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan dalam 1 bulan 1 surah, atau 1 pekan 1 surah. Perlu ada program. Hanya program harian. Minimal dalam 1 hari ini ada satu ayat. Besok ditambah lagi
satu ayat. Apalagi sekarang kan ada mushaf hufaz atau mushaf hafid yang berwarna. Sudah dibuatkan warnanya. Di halaman pertama, baris pertama warnanya misalnya merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, di hari pertama warnanya hijau. Ya. Besok ditambah lagi warnanya yang berwarna kuning. Dan itu dibaca di dalam salat. Nah, itu mengulangi hafalan. Jadi pengulangan hafalan terbaik itu adalah di waktu salat. Apalagi bagi perempuan kan banyak melaksanakan biasanya salat sendiri. Nah, salat sendiri kesempatannya untuk hafalan ayat yang telah dihafalkan itu bisa diulangi di dalam salat. Nah, dia sendiri. Inilah sebaik-baik salat kalau membaca ayat. Dan sebaik-baik hafalan, ya. Jadi caranya tadi menghafalkan dalam satu ayat satu hari atau berapa saja. Lalu kita ulangi hafalan itu dalam salat. Nah, kita baca sebagai pengumpul, bagian pengumpulnya. Setelah salat diulangi lagi sambil bekerja, ya mencuci piring, mencuci pakaian, datang ke kelas, sambil berjalan kita berzikir-zikir, hafalan surah-surah yang telah kita surahkan, ya itu kita hafalkan sambil berjalan. Itu berzikir dengan bacaan ayat Al-Quran. Baik, itu poinnya. Kemudian, ya sebelum saya ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, saya jawabkan dulu sampai di sini. Untuk poin yang ke-9 pembahasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan, masuk ke poin yang ke-10. Ya, dulu mungkin ada yang bertanya. Ya, kepada ibu-ibu atau partisipan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait poin 9 ini. Kami persilahkan. Atau saya dulu, Ustaz. Ini Ustaz terkait dengan pengumpul tadi. Kalau misal di rakaat pertama kita ambil sepotong dari salah satu surah. Kemudian pada rakaat kedua kita ambil lagi sepotong dari surah yang lain. Apakah itu tidak masalah, Ustaz? Oh ya. Jadi tadi kita sudah menyebutkan, jadi tuntunan bacaan pengumpul itu adalah satu surah. Ya. Di satu surah full. Nanti kalau Ibu Masnya ini hafal Al-Baqarah, baca Al-Baqarah 1 sampai terakhir. Kalau di rumah. Ya Allah, kalau di rumah. Atau kalau tidak bisa, jadi kan ini kan panjang sekali, berarti diambil surah-surah yang pendek. Ya, Tini, Wazaitun, atau kalau Qari'ah. Nah, tapi yang kedua boleh diambil surah yang panjang. Nah, surah yang panjang ini, nah kita tadi urutannya itu. Yang pertama, atau pertengahan, atau yang terakhir. Dan bisa. Nah, sekarang pun muncul pertanyaan. Bagaimana kalau dalam sholat 2 surah dibaca? Jadi, saya sering begitu, Ustaz. Ini berarti potong nih. Sama di Pak Imam di sini. Salah masjid 10 baca. Mengambil akhir-akhir surah. Misalnya surah Al-Baqarah di akhir surah. Ya. Biasa dibaca. Nah, biasa juga diambil di surah Ali Imran. Terakhir. Ini sebenarnya boleh saja. Jadi tidak mengapa. Ya kan di situ dibolehkan. Nabi pernah mengambil surah Al-Kahfi di 10 hari terakhir, di 10 terakhir, ya. 10 ayat terakhir. Bahkan Nabi juga biasa membaca ya inna fi khalqis samawati wal ard, itu di surah Ali Imran, itu terakhir. Ini sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hafalan. Ya. Jadi hafalan. Karena ada program hafalan, maka yang baru dihafal itu dibaca. Di mana hafalannya ini terpisah-pisah. Karena kita hanya menghafal hafalan pilihan. Kan biasanya kita gitu. Di surah-surah namanya ayat-ayat pilihan di surah Al-Baqarah.
Itu biasanya 10 ayat pertama. Ambil lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, dibaca lagi ayat yang terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Nah, ini kemudian diambil lagi yang lainnya. Karena pada prinsipnya di situ adalah faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah. Jadi kalau dalam surah Al-Baqarah yang mudah itu di akhir, kemudian dibaca lagi yang mudah lagi Al-Imran, bisa. Pada prinsipnya mengambil yang mudah. Hanya di situ ada urutan-urutan yang utama. Jadi urutan utama itu sempurna bacaan surahnya. Yang kedua, surah yang panjang tapi berurut. Di rakaat pertama Al-Baqarah 1 sampai 10. Di rakaat kedua Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan 15. Ya, 11 sampai 15. Nah, ini seperti ini bagus. Jadi di rakaat. Ataukah diambil pertengahan. Pertengahannya ini dibagi dua, berurut. 70 sampai dengan 75, 75 sampai dengan 80. Nah, itu yang ideal. Nah, ataukah yang padi di bawah itu tadi ini. Jadi mengambil mana saja di surah-surah itu yang mudah dan pindah di rakaat kedua di surah yang lain. Tetapi bagus itu kalau diambil secara awal urutan ayat, urutan surah. Nah, bisa. Jadi Al-Baqarah dulu, misalnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu diambil di surah Ibrahim. Nah, surah Ibrahim. Idh qala rabbuka lil malaika. Idh qala seperti di surah. Idh qala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ju'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini bisa lompat. Ya. Tapi yang kita ambil urutan ayatnya, urutan surah dalam mushaf. Ambil surah Al-Baqarah baru pindah ke surah setelahnya. Iya, berarti itu. Satu lagi Ustaz, kalau misal ini kasus, kalau misal kita ketika membaca surah di dalam sholat, kemudian kita misalnya Ustaz, saya misalnya baca wal asri ini, saya rencana mau baca wal asri, tapi pada ujungnya kenapa saya masuknya di apa lagi Ustaz yang watawasa bisa al-a'la Ustaz. Misalnya wal asri kan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marham, misalnya lanjutannya ke situ Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Misalnya apakah saya kembali ke surah yang awal dan meneruskan sampai akhir, atau saya lanjutkan dengan rukun sholat ruku begitu Ustaz? Ya, jadi ada posisi seperti itu ya. Apalagi kita ambil contoh ya, yang agak mudah. Jadi surah At-Tin itu sama dengan surah Al-Asr. Ya. At-Tin wa zaitun. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada tong itu lari. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau ini bagusnya dikembalikan. Jadi kalau langsung ingat, langsung kembali. Jadi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi, kenapa lari? Maka kembali falahum ajruhum 'inda rabbihim, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau masih memungkinkan dikembalikan. Tapi kalau tidak, cukup kami sampai di situ saja. Kalau tidak bisa nyambung, mau kemana-mana, maka cukup sampai di situ lalu ruku. Tapi kalau kita mampu menguasai dan bisa mengembalikan, itu bagus, dikembalikan saja. Dan langsung dibaca ke kembali. Dan sama juga itu. Alladzina tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, pindah ke surah Al-Balad. Maka dikembalikan. Ya Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat Ustaz dari Ibu Herna terkait tambahan hafalan Ustaz. Saya pernah dengar katanya kalau kita berdosa
kalau melupakan hafalan atau tidak sempat murojaah. Nah, yang lebih utama nambah hafalan atau tetap usahakan murojaah yang sudah dihafal. Apalagi bagi kita ibu-ibu yang kadang merasa waktu cepat sekali hanya berkutat dengan anak-anak dan rumah. Malami lagi. Ini Ibu Erna ini, Masya Allah, panjang ibadahnya ini. Karena tidak terasa waktu itu berarti terisi waktunya. Ya, Jadi betul Ustaz. sesuatu yang diisi waktunya itu tidak terasa, kenapa malam lagi nih? Berarti kualitas harinya itu berjalan walaupun tidak dihitung-hitung. Ya. Itu menunjukkan berarti kita ikhlas sekali dalam beramal. Sehingga tidak terasa lewat itu waktunya. Tidak terasa mencuci beratnya. Tidak terasa masak. Tidak terasa mengasuh anak. Tidak diperuntukkan waktu. Tapi tiba-tiba malam lagi. Berarti kita tidak menghitung-hitung waktu dalam memelihara anak. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, dua hal yang memang ini, dua hal yang ini berpasangan, menghafal dan menambah hafalan. Karena hak Al-Quran itu untuk dihafal. Ya, jadi tetap menambah hafalan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau sudah ada hafalan, maka diulang-ulangi lagi. Sambil menghafal, mengulangi. Makanya kalau ibu-ibu, misalnya kalian aktif, maka tidak perlu mengejar jumlahnya. Jangan mengejar jumlah hafalan. Tapi mengejar, menambah hafalan dan bisa diulangi. Ya, jadi sambil menghafal, ada kesempatan mengulangi. Kapan terbaik waktu mengulang itu bagi ibu-ibu rumah tangga? Itu waktu salat. Di waktu salat. Jadi kalau kita menghafal satu ayat, maka diulangi itu di waktu salat. Apakah itu di salat sunnah? Baik di salat sunnah maupun di waktu salat sunnah maupun di salat fardu. Di salat fardu. Ataukah sebelumnya? Jadi menunggu waktu salat. Dan kalau kita sudah menghafal juz ammah, kita ulangi itu surah An-Naba. Jadi suratul Naba. Di waktu subuh kita baca. Ini An-Naba bisa dibagi dua, bisa dibagi. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Ini sesuai dengan kemampuan. Di 1 sampai 10 rakaat pertama, yang kedua sampai 20. Besok ditambah lagi. Ya, kita mulai lagi di ayat ke 21 sampai dengan 30, 25. Kemudian masuk lagi di waktu salat asar. Diulangi lagi. Ya, yang kita sudah hafalkan. Ya, yang baru dihafal juga demikian dibaca. Sehingga ini kalau berulang-ulang nanti bisa jadi bacaan ringan. Ringan itu. Seperti kita membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada beban kan membaca surah Al-Fatihah. Baca Qul a'udzu binnas enak sekali. Tidak ada beban. Karena sudah keseringan kita baca. Sambil jalan dibaca-baca itu daripada banyak dibaca-baca. Bagus baca-baca ayat. Baca-baca. Ya. Jadi bagi ibu rumah tangga ini, saya kira kalau ibu rumah tangga tidak perlu mengejar jumlahnya, tapi mengejar keterlanjutan saja. Jadi berapa saja yang dihafal, lalu diulangi semampunya di dalam salat ataukah di luar. Kalau yang sudah mantap, sudah ringan, itu nanti dibaca sambil cuci piring, sambil cuci baju, sambil memelihara anak, gendong atau mengayun itu, kan tidak terasa itu waktu lewat. Sehingga dalam sehari-hari kita ini, ya tiba-tiba malam lagi itu bermakna dengan makna yang luar biasa pada dirinya, sehingga tidak terasa hampa. Kan biasa pagi lagi, besok pagi lagi, masih malam lagi. Ini rutinitas yang terkadang membosankan.
bagi orang beriman tidak, karena semuanya dilewati dengan zikir. Jadi sehingga bermakna dan akan menjadi timbangan amal. Jadi pada hari pertama walaupun berulang itu bertambah amal soleh kita di timbangannya. Nanti hari kedua juga demikian. Ya, sampai terus. Ya. Ya, ini ada lagi Ustaz. Tapi Ustaz, bisakah membaca surah-surah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan doa atau hajat kita dari Darnawati, Ustaz? Ya. Baik, jadi sholat itu sebenarnya ibadah sholat tidak sebatas melepaskan kewajiban kita, tapi itu adalah upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Jadi sholat itu ada penuh kebutuhan. Nah, salah satu cara pemenuhan kebutuhan itu di dalam sholat. Sehingga di situ kita banyak berzikir, banyak berdoa. Nah, doanya ini dalam sholat kan ada dalam bacaan rukuk. Nah, boleh juga di dalam bacaan surah-surah. Ya. Jadi kalau terkait dengan masalah kehidupan kita, boleh kita ambil surah yang sesuai dengan kebutuhan hidup, yang mengena misalnya jiwa-jiwa kita itu. Ya, seperti dalam doa kan ada doa. Misalnya doanya Nabi Ibrahim, kita mau jadikan anak kita. Wa qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jadi dalam salat kita mau berdoa ke anak-anak kita ini agar keturunan kita ini dijaga oleh Allah. Nah, kita ambil surah Ibrahim ketika dia baca. Kita mau jadikan juga anak ini menjadi anak yang soleh, mendirikan salat. Nah, boleh kita ambil doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim juga. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi membaca surah untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu karena disunnahkan, juga karena kita sebagai seorang hamba mau dijadikan sebagai tempat memohon pertolongan kepada Allah. Kan itulah yang Allah sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru ayyuhalladzina ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita mau meminta pertolongan kepada Allah lewat salat, ya, ada kebutuhan kita, maka lewat salat. Bagaimana caranya? Kita baca ayat yang berkenaan dengan kebutuhan. Ya, berarti ini pemahaman kita di beberapa surah. Ataukah kebutuhan kita sekarang ini anak kita ini supaya menjadi anak-anak yang saleh, bukan anak-anak yang bandel, salah. Nah, kita ambillah itu doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Karena tadi kita sholat ini untuk bermohon kepada Allah agar kebutuhan sebagai hamba Allah itu dapat terpenuhi. Yeah. Jadi bisa saja dengan sesuai dengan hajatan kita. Dan itu enak sebenarnya. Dan walaupun itu bukan bentuk doa, tapi kebutuhan-kebutuhan hajatan-hajatan lain. Misalnya hatinya lagi galau misalnya, karena terlambat dagingnya keluar. Baca itu surah Al-Mutmain Al-Mumtahan. Baca surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Lagi galaunya ini kita baca ayat ini, langsung tenang hati. Hanya orang-orang yang bertenang hatilah yang bisa diundang masuk surga. Berarti kalau tidak tenang hatinya, tidak ada undangan masuk surga. Maka pandang. Jadi masa depan kita tergantung dari ya ketenangan hati kita saja. Nah, sama juga yang lain. Kalau terkait dengan kebutuhan sebagai kebutuhan bangsa dan negara, kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Ini namanya mempersonifikasi ayat Quran dalam salat. Jadi membumikan hati diri ini ayat Quran di dalam salat.
namanya tadabbur Quran dalam salat. Jadi apa yang terkait dengan kebutuhan hidup kita, kita kaitkan dengan ayat dan itu terbaca di dalam salat. Itu agung sekali. Nah, masuk lagi ya terkait dengan hal-hal yang lain. Ya. Baik. Ya, ada lagi nih, Ustaz. Bisakah kita menjaharkan bacaan pada waktu salat lail untuk lebih khusyuk atau salat berjamaah khusus perempuan? Tadi kita sudah menyebutkan khusus perempuan ya. Yes. Tapi secara umum yang boleh dijaharkan itu tadi waktu-waktu salat subuh, maghrib, isya, kemudian ada salat id, kemudian salat kusuf. Ini kusuf, tarawih. Ya salat tarawih masuk, salat tarawih berarti salatul lail. Ini secara umum berlaku, berarti baik laki-laki maupun perempuan. Ini bisa dijaharkan, Apalagi ini sifatnya jamaah. Jadi sifatnya jamaah. Jadi kalau sifatnya jamaah di waktu-waktu yang kita baca ini dianjurkan untuk dijaharkan. Tapi kalau salat sendiri itu bisa pilihan untuk perempuannya. Ya, perempuannya bisa pilihan. Yang pertama juga untuk perempuan bisa ada pilihan. Jadi salat jahar untuk jamaah maupun salat sendiri diberi pilihan. Boleh dijaharkan, boleh disirkan. Misalnya salat jamaah salatul lail. Jamaah bisa dijaharkan, bisa juga disirkan. Demikian juga dengan salat malam. Jadi kalau salat malam ini bisa disirkan, bisa juga dijaharkan bagi perempuan. Ini mungkin bacaannya tidak terlalu seperti laki-laki karena sifatnya yang berbeda. Hanya melafalkan bacaan supaya terdengarkan oleh hati dan juga terdengarkan oleh telinga kita. Minimal kita yang mendengarkan lafal-lafal itu. Dan ini sebenarnya bacaannya. Jadi tidak dibaca dalam hati tapi dilafalkan. Melafalkan ayat itu konsekuensinya pasti memperdengarkan. Sehingga terkeluar kalimat-kalimatnya, sehingga terdengar. Sehingga kedengaran orang lain, itu berarti tidak mengapa. Itu boleh. Ya. Tentu agak berbeda dengan bacaan laki-laki. Ya, kemudian ada dari Haja Muspirah, mohon trik-triknya Ustadz supaya hafalan bisa awet. Awet muda ini. Cara menghafalkan awet, hidup bersama. Belajar bersama. Belajar bersama kalau pakai awet. Karena dengan belajar bersama ini itu menguatkan hafalan. Caranya adalah hanya ada anak kita yang menghafal, lalu diperdengarkan. Jadi salah satu langkah awal adalah yang pertama membaca bacaan dengan tartil, tahsin. Itu langkah awal. Itu kita baca yang sudah ditartil, mulai mungkin menghafal. Namanya hifz. Cara menghafal ini sedikit-sedikit saja. Sedikit di waktu subuh. Baca kita waktu subuh. Sebelum subuh bagus dibaca. Ya, sebelum subuh. Nah, kalau sudah dibaca hafalannya, satu ayat ditutup Quran. Jadi dimulai dulu, yang pertama usahakan hafal. Jadi baca pertama hafal. Ya, bacaan kedua belum. Ketiga sudah mulai dihafal. Yang keempat sudah dihafal ayatnya. Jadi kalau kita mulai berarti udah muttaqin. Belum bisa, boleh lihat mushaf. Belum bisa juga baca lagi yang kedua kalinya. Lihat mushaf. Kalau sudah mulai melekat, tutup mikrofon. Tutup, baru dibaca sendiri. Ya, beda. Biar itu di sinilah berulang-ulang. Jadi kalau sudah mushafnya ditutup, maka ayat-ayat itu yang diulang-ulang terus sampai berapa kali, 5 kali, 10 kali, tanpa melihat mushaf lagi dalam sholat, di luar sholat, ulang-ulangi ya setelah dihafal tanpa melihat mushaf sampai banyak kali, 20, 30, 40. Jadi bukan baca dulu sampai 50 ya.
baru tutup. Tapi menghafalkan dulu 1, 2, 3 kali, baru kalau sudah tutup Qurannya. Dikit tutup. Nah, setelah itulah baca sambil jalan, sambil sholat. Ya, sehingga tidak terasa kita sudah hafalkan, tidak ada beban. Kalau sudah ringan itu, nah, itu berarti akan mendekat. Sama juga ayat kedua demikian. Lalu jadi setelah dihafal, kemudian dimurajaah. Nah, kapan dimurajahnya ini? Jadi sholat. Gitu. Non awet ibadah sholat hafalan kita. Kita sholat diulangi. Nah, jadi kalau tidak terlalu banyak itu saja berulang-ulang. Yang penting berurut-urut sehingga berganti-ganti pengumpulan tak di situ kan. Jadi bukan awet satu surah. Yang awet trikul saja. Betul itu. Biar tidur kita bisa hafal itu trikul. Nah, batin bisa tidur, bisa ngantuk dibaca. Kenapa awet ini? Ya karena kita biasa membaca dalam kondisi apa saja. Sudah terbiasa membaca dalam kondisi mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, mau kerja, maka kemampuan menghafal saat kondisi ini dari membuat awet hafalan. Nah, jadi menghafal, yang kedua muraja waktu salat, kemudian mengulang-ulangi muzakarah namanya. Jadi itu ketiga kelompok muzakarah. Itu muzakarah adalah waktu menghafal yang ringan-ringan, yang kita sudah hafal betul, sudah melekat. Nah itu diulangi lagi. Ya. Ada ini Ustaz, salat witir dilaksanakan dengan 2 cara, 3 rakaat langsung dan 2 rakaat plus 1 rakaat. Bagaimana dengan 2 rakaat plus 1 apabila di 1 rakaat akhir pengumpulnya 3 surah, yaitu 30 langsung? Jadi salat witir itu ini yang terjadi di masyarakat. Bukan caranya. Yang terjadi di masyarakat itu 3. Jadi 3 rakaat langsung. Jadi 1 sampai 3. Ataukah ada juga yang kedua ini 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nah ini cara yang kedua. Bagaimana dengan 2 rakaat tambah 1 apabila di rakaat akhirnya pengumpulnya 3 surah, yaitu trikul langsung. Ini berarti mengikuti trikul. Sebenarnya trikul itu harusnya lemah. Yang di akhir dipaketkan membaca trikul. Yang ada dalam hadis sahih itu ada nanya baca qul huwallahu ahad saja. Jadi tidak bersamaan trikulnya. Yang sunnah dalam salat witir itu adalah 3 rakaat langsung atau memang 1 di witirnya. Jadi tidak dipisah. Yang sunnah itu 3 langsung atau 1 rakaat witir saja. Itu 1 rakaat. Ya, kita mungkin atau yang ketiga ini kurang lazim. 3 rakaat tapi dicicil. Pertama 2, baru 1. Ini namanya cicilan rakaat witir. Yang afdal itu adalah 3 langsung atau memang witir ini hanya 1 saja. 1 saja. Dan yang dibaca hanya 1 surah, yaitu qul huwallahu ahad. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan, tidak berdosa. Tidak mengapa. Tapi yang kita pilih itu hanya 1 qul saja, yaitu qul huwallahu ahad. Ya, cukup. Hanya yang terakhir. Ini terakhir barangkali Ustaz, dari Hajra. Assalamualaikum, maaf Ustaz, mau bertanya tapi di luar dari topik hari ini. Mohon penjelasan tentang membayar fidyahnya orang tua. Saya kira di luar Zoom ini. Di luar pembahasan. Ya, di fidyah, ini kan fidyah diperuntukkan bagi orang yang sakit menahun, ibu hamil, ibu menyusui, atau orang tua. Artinya orang yang sudah berumur tua. Yang maksudnya di sini. Cara membayarnya adalah yang pertama 1 hari tinggal, 1 memberi 1 fidyah, memberi makan orang miskin. Berarti kalau 2 hari, kalau 1 bulan penuh, berarti memberi makan 30 orang miskin.
ya 30 orang. Ataukah memang tiap hari, satu hari, ini berbagai cara boleh. Ya, cara pertama, ada satu orang saja, orang miskin kita datangi, kita kasih makanan. Besok lagi dikasih lagi hari kedua, besok lagi hari ketiga. Nah, bisa. Atau yang kedua, mengumpulkan 30 orang di hari terakhir. Misalnya, di hari terakhir kita kumpulkan. Misalnya di hari 30 Ramadan. Pas buka kita buatkan makan bersama 30 orang. Kalau ada yang terlewat di luar Ramadan, masih bisa. Misalnya belum sempat, sekarang ini kita tunaikan fidyahnya. Ya, terlambat, maka masih boleh diberi makan orang miskin di luar Ramadan. Jadi bisa dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Atau kalau dalam Ramadan dikumpulkan. Nah, caranya ini bisa juga tiga bentuknya. Makanan siap saji, atau yang kedua makanan pokok 6 ons ataukah 2,5 kilogram. 2, kilogram. Ini 2,5 gram beras, 2,5 kilo. Beras kita berikan kepada mereka. Berarti kalau 30 dibagi, ini 2,5 kilogram tiap orang. Nah, kalau 30. Atau yang ketiga bentuknya bisa bentuk harga. Misalnya harga 2,5 liter. 1 liter itu 10.000. Berarti 25.000 kita berikan kepada. Kalau harga 8.000 per kilo, ini biasanya per di liter. Kalau liter berarti kurang lebih 3,5 liter. Sekitar 25.000. Jadi bisa bentuk makanan siap saji atau makanan pokok berupa beras atau harga. Maksudnya diuangkan Ustaz gitu deh. Bisa diuangkan, ya. Diberikan kepada 30 orang miskin, orang fakir. Ya, bisa dalam satu orang 2 porsi. Misalnya satu orang kita beri makan 2. Misalnya 2 kali makan. Misalnya hari ini, besok. Atau satu orang 5 kilo kan, karena 2 porsi. Ya, 2. Berarti 5 kilo, satu orang itu terhitung 2 hari. 2 hari. Atau bentuknya duit. Satu orang dengan harga misalnya 100.000, untuk 4 puasa. 4 puasa. Baik. Ya, jelas sekali penjelasan Ustadz ya tentang pertanyaan dari Hajra. Waktu kita sebenarnya sudah lewat dari ketentuan, sekarang pukul 7:10. Tapi masih ada Ustadz ini, satu orang, satu pertanyaan, tapi sebenarnya sudah tergambarkan dari pertanyaan dari jawaban tadi. Ya, yang witir itu dianggap witir yang terakhir, yang 1 rakaat. Iya. Jadi yang 2 itu dianggap salat tarawih, salat tahajud. Maka yang witirnya yang 1. Nah, itu yang terakhir. Ya. Demikian. Pikir semua pertanyaan baik di kolom chat maupun yang langsung sudah terjawab oleh Ustadz. Tentu selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement untuk kajian kita subuh ini. Ya, baik. Jadi sungguh ibadah salat itu tidak sebatas melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, tapi salat itu adalah media untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu lewat salat. Sehingga apapun kebutuhan kita boleh kita tuangkan di dalam salat itu untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang hamba. Yang kedua, jadi bacaan dalam salat sebagai tambahan itu adalah cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bacaan Al-Quran. Maka perbanyaklah hafalan-hafalan, ya, dan cara penghafalian bagi itu adalah bukan banyaknya, tetapi kemampuan menghafal dan bisa dilakukan secara rutin. Ya, itulah keistimewaannya. Dan yang ketiga, ini semangat untuk orang menghafal.
kebahagiaan itu adalah saat kita mampu mengulangi apa yang telah kita hafalkan dan apa yang telah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.